Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Katri Arini dengan NIM 19650-140 akan menjelaskan terkait hasil praktikum struktur data pada bab binary tree. Nah, binary tree ini mengkombinasikan keuntungan dari ordered array dan linked list, di mana fungsi search pada binary tree ini secepat pada ordered array, dan fungsi insert dan delete-nya secepat pada linked list. Nah, pada hasil praktikum di sini ada beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas node. Nah, pada kelas node ini di sini saya mendeklarasikan public integer ID, di mana ID ini adalah sebuah identitas pada sebuah data, dan public string data adalah isi dari identitas data. Jadi semisal ID saya 50, maka string data tersebut adalah nama saya. Nah, pada node left child dan right child sini adalah cabang atau anak dari root yang sebelah kanan atau kiri, di mana yang sebelah kiri adalah nilai yang lebih kecil daripada root atau parent, dan right child kanan ini adalah nilai yang lebih besar. Nah, public void display node di sini untuk menampilkan data ID dan data tersebut. Nah, kemudian ada kelas tree. Nah, pada kelas tree di sini ada beberapa metode-metode yang nantinya akan digunakan. Nah, yang pertama di sini ada metode find. Nah, pada metode find ini digunakan untuk menemukan data yang ingin kita cari dengan memasukkan key atau kata kunci. Nah, kemudian di sini ada metode duplicate. Nah, pada metode duplicate ini public boolean duplicate dengan parameternya key. Nah, pada metode tersebut node current sama dengan root, di mana current nilainya sama dengan root. Selama current ID tidak sama dengan key, dan jika key lebih kecil daripada current ID, maka current tersebut akan berada pada left child, karena left child tadi adalah nilai-nilai yang lebih kecil daripada root tersebut atau parent. Nah, dan jika key lebih besar daripada current ID, maka current tersebut akan berada pada right child atau pada tempat-tempat yang nilainya lebih besar, ada di sebelah kanan. Nah, dan jika current sama dengan 0 atau kosong, maka akan mengembalikan nilai false. Dan jika nilai key sama dengan current ID, maka akan mengembalikan nilai true. Nah, kemudian ada metode insert. Nah, pada metode insert tersebut kita akan ini digunakan untuk memasukkan data. Nah, dan jika data yang kita masukkan sama dengan data yang sudah ada, maka akan terdapat pesan nilai tersebut sudah ada. Kemudian ada metode delete, atau metode ini digunakan untuk menghapus salah satu childnya dengan memasukkan key. Nah, kemudian ada metode getSuccessor. Nah,
metode ini berfungsi adalah untuk mengambil data di bawah data teratas ketika data dihapus, dan data tersebut memiliki child dari data, maka ia akan mengambil node dari child tadi untuk menggantikan posisi data yang dihapus. Kemudian ada metode traverse. Nah, di sini ada 3 tipe 1, 2, dan 3. 1 pre-order, 2 in order, dan 3 post order. Nah, pada pre-order ini adalah nilai yang akan ditampilkan dari root terlebih dahulu, kemudian ke left child, baru ke right child. Nah, kemudian ada in order. Nah, in order ini yang pertamanya adalah dari left child, kemudian ke root, baru yang terakhir ke right child. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada post order. Nah, di post order ini yang pertama adalah dari left child, nah kemudian ke right child, baru yang terakhir ke root. Kemudian di sini ada metode display tree untuk menampilkan data-data yang telah kita masukkan. Kemudian di sini adalah metode nilai max untuk mencari nilai maksimum dari data-data yang telah kita masukkan di atas. Nah, di mana nilai ini memiliki parameter not current. Jika current sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai 0. Dan ketika integer max sama dengan current ID dan integer RCHI sama dengan nilai max atau current yang berada di right child, anak yang memiliki nilai yang lebih besar daripada root, mana ini merupakan rekursif dari metode nilai max. Dan jika nilai RCHI ini lebih besar daripada nilai maksimum, maka nilai RCHI ini akan menjadi nilai max dan akan mengembalikan nilai max tersebut. Dan ini akan berulang kembali hingga menemukan nilai max. Nah, kemudian ada metode nilai min, di mana ini untuk mencari nilai minimum. Nah, pada metode ini konsepnya sama seperti nilai maksimum, hanya saja berbeda pada rekursifnya, yaitu nilai min yang berada di left child atau anak yang bagian kiri, di mana nilai-nilai yang lebih kecil daripada rootnya. Nah, dan jika nilai dari satu min ini kurang dari nilai min, maka satu min ini akan menjadi nilai dari min tersebut dan akan mengembalikan nilai min. Di sini ada kelas triops. Di sini saya memasukkan data. Nah, file yang nantinya akan ditampilkan. Nah, di sini ada pilihannya, case S untuk menampilkan bagian data, kemudian ada case I untuk memasukkan data, case F untuk mencari data dengan memasukkan key atau kata kuncinya, dan kemudian ada case T untuk traverse. Nah, nanti kita ada pilihan 1, 2, atau 3. Ada case B untuk nilai maksimum dan case K untuk mengambilkan nilai minimum. Nah, kemudian kita coba run. Nah,
Di sini kita akan mencoba case S. Nah, di sini case S ini berfungsi untuk menampilkan bagian dari data-data yang telah kita masukkan. Kemudian kita buka untuk menampilkan nilai minimum dan B untuk menampilkan nilai maksimum. Nah, di sini kemudian kita masukkan insert nilai baru, sumbernya 1. Nah, di sini nantinya 1 akan ditampilkan kembali. Nah, di sini 1 akan ditampilkan karena 1 tidak sama dengan nilai yang sudah ada di sini. Nah, 1 ini berada di left child karena nilainya yang lebih kecil dari root dan parent. Nah, 50 yang lebih kecil ke 25 dibandingkan lagi ke 12, akhirnya berada di sini karena sebelumnya di sini tuh kosong. Nah, kosong akhirnya diisi nilai baru yaitu 1. Nah, dan jika kita memasukkan nilai yang sudah ada, contoh 50, nah, maka nilai tersebut sudah ada atau tidak akan ditampilkan kembali karena nilai tersebut sudah ada dalam data yang kita masukkan 50. Nah, kemudian ada fungsi find untuk menemukan, contoh kita ambil 12. Nah, di sini ketemu Naya sama seperti data yang kita inputkan, Naya. Nah, kemudian ada fungsi delete untuk menghapus. Kita coba hapus di 97. Nah, 97 kita tampilkan. Nah, yang semulanya ada, karena kita hapus maka pada bagian yang terbaru 97 tidak ditampilkan atau hilang. Nah, yang terakhir ada traverse. Saya memilih yang tipe 1. Nah, di sini dari 50 kan tadi 1 adalah pre-order, yaitu dari root ke left child, kemudian ke right child. Maka dari rootnya 50, kemudian ke left child, yaitu berada di kiri atau nilai yang lebih kecil, yaitu 25, 12, dan 1. Kemudian 30, 37, kemudian 30, 33, baru ke right-nya 43, baru ke right 75, 87, dan 93. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.